teman-teman, di sini saya akan sedikit sharing kepada kalian bagaimana sih cara penggunaan Microsoft Word untuk pembuatan laporan praktikum, laporan kerja praktek, dan laporan tugas akhir. Seperti itu. Di sini saya perwakilan teman-teman teknik fisika, dan kita akan tahu dulu nih apa sih sebenarnya fungsi dari menu di sini kayak gitu. Dan selama di menu home ini, kalian akan menemukan clipboard, font, paragraph, style, di mana ini udah kalian pahami ya. Clipboard itu untuk copy paste dan penyamaan format. Font ini untuk penentuan jenis fontnya apa, ukuran font stylenya, bold, italic, or underline, atau nggak mau ada strike through, dan lain-lainnya. Dan warna-warna juga, ataupun juga bisa change case-nya. Nah, untuk paragraf ini, untuk pengaturan paragrafnya mulai dari alignment, terusnya dari spasi, terus nanti di sini ada indentnya juga, nanti di sini ada bullets, terus ada numbering kayak gitu. Terus ada bisa juga untuk sorting juga seperti itu. Terus juga ada show and hide-nya untuk paragraf mark-nya kayak gitu. Jadi kalau yang mungkin yang belum tahu, jadi paragraf mark ini digunain untuk, jadi kita bisa tahu tuh di data tersebut itu tuh pembatasannya seperti apa kayak gitu. Cuman ini tidak harus dipakai kayak seperti itu ya. Nah, kalau untuk style ini saya udah penggunaan untuk tipe-tipe atau model-model teks yang ada di Word tersebut kayak gitu. Nah, nanti dari style ini bisa kita gunakan untuk pembuatan heading dan subheading kayak gitu. Oke, kita lanjut ke menu kedua, ada insert. Di sini ada pages. Nah, ada table untuk masukin tabel biasa, masukin gambar, masukin bentuk seperti itu. Screenshot juga kayak gitu. Ada footer, header, page number kayak gitu. Itu yang paling banyak bakal dipakai nantinya. Untuk di desain kita nggak terlalu banyak menggunakan, paling kita kalau mau menggunakan itu hanya menggunakan watermark kayak gitu. Nah, terus untuk layout ini pada umumnya, jadi untuk penentuan marginnya, orientationnya mau landscape dan portrait, size, ukuran kertasnya, kolom. Nah, di situ juga ada bricks, line numbers, terusnya type nation. Cuma dalam laporan itu biasanya kita banyak guna itu untuk margin, orientation, size, column, and bricks. Nah, di bricks ini banyak jenisnya. Ada brick page, brick column, text wrapping. Itu untuk page break-nya doang. Jadi untuk memisahkan halamannya kayak gitu. Nanti ada section breaks. Nah, section breaks ini kita misalkan ada poin yang berbeda kayak gitu. Ada next page, continuous, event page, and out page kayak gitu. Nanti apa sih kayak gini? Nanti kalau next page itu nanti di sini memasukkan atau insert section break dan start new section. Jadi kita bisa menggunakan beda tipe. Misalkan di halaman pertama kita mau orientation-nya portrait atau tegak. Nanti di halaman kedua kalau kita pakai section break itu bisa jadi landscape kayak gitu. Mungkin bisa aku contohin. Misalkan aku tulis A untuk halaman pertama. Nah, setelah itu ini aku page break untuk next page. Nah, di sini aku mau yang page 2-nya itu landscape. Nah, itu bisa aku buat. Nah, jadi landscape kayak gitu. Jadi si next page ini fungsinya itu untuk memisahkan tipikalnya. Jadi kalian itu bisa memasukkan dua tipe halaman yang berbeda kayak gitu. Lalu kalau continuous gimana? Continuous sama sebenarnya kayak next page, cuman dia masih melanjutkan. Tapi dengan catatan bahwasannya kalau continuous itu melanjutkan pada section sebelumnya. Hanya saja dia hanya melanjutkan saja seperti itu. Kalau event page itu untuk start sectionnya untuk yang halaman genap, tapi outnya untuk halaman ganjil kayak gitu. Ini jarang banget dipakai. Ini biasanya banyak dipakai untuk di paper kayak gitu. Oke, setelah itu kita ke references. References ini nanti ada banyak banget yang bakal kita pakai, tapi di sini apa aja. Nah, ada table of content. Jadi
Kalian biasanya kalau bikin daftar isi itu kan manual, ketik satu-satu, terus harus melihat halaman-halaman sebelumnya. Nah itu mungkin kalau buat laporan praktikum masih mending, kalian masih nggak pusing. Tapi kalau sudah masuk laporan KP, laporan skripsi, yang mana kan mungkin ada banyak banget revisi nantinya, harus ngecek berulang-ulang. Nanti nggak perlu, kita bisa menggunakan di sini untuk table kontennya kayak gitu. Yang kedua ada footnote. Yang kalian tahu kadang kan tulisan misalkan geofisika, kalau nanti ada poin footnote-nya kayak gini, nah nanti ada angka 1 biasanya. Nah, angka 1 akan mereferensikan di bawah sini, misalkan geofisika adalah apa. Seperti itu. Itu penggunaan untuk footnote-nya. Nah, terus untuk di sini, ini tuh citing atau citasi. Nah, di sini citasi itu bisa banyak jenisnya, bisa menggunakan Mendeley, tapi juga bisa menggunakan dari Microsoft secara langsung. Cuma kebetulan di sini aku sudah membentuknya untuk Mendeley-nya. Kayak gitu, nanti aku contohin nanti. Selanjutnya ini research itu kita nggak terlalu banyak. Biasanya kalau research itu dipakai untuk misalkan kita mau cari definisi kayak gitu-gitu secara langsung, tapi harus online ya kalau untuk pakai research ini. So the citation and bibliography. Oh, nah yang ini itu langsung dari Word-nya. Kalau ini kita menggunakan kayak bantuan kayak add-ons dari Mendeley. Cuman kalau yang misalkan kalian mau pakai Mendeley, itu bisa pakai langsung dari Word-nya doang. Nah kayak gini bentuknya. Nanti penggunaannya nanti akan dijelaskan juga. Jadi ada caption. Nah caption di sini itu bisa digunakan untuk penamaan gambar tabel. Dan nanti juga kita bisa bikin daftar gambar dan daftar tabel. Kayak gitu. Lalu ada indeks. Indeks itu apa? Indeks itu yang seperti kalian glosarium seperti itu kurang lebih. Jadi kata-kata penting yang ada di situ bisa kita cek di glosarium. Tapi untuk skripsi, laporan tingkat S1 biasa nggak digunakan kayak gitu. Untuk mark citation juga ini jarang digunakan. Jadi kita lebih banyak menggunakan table of content sampai dengan caption saja untuk di references. Untuk di mailing kita nggak banyak menggunakan, di review juga kita nggak banyak digunakan kecuali kalau kalian misalkan asisten, kalian ada koreksi-koreksi. Mau yang online ini kita bisa melakukan penambahan komen di sini. Nah kayak gini, seperti itu. Terus di view ini kita bisa bikin mau moderate, mau di moderate atau mau di mode biasa, nah mode sprint layout kayak gitu. Tapi ini kita juga nggak banyak menggunakan kayak gitu. Lebih seperti itu sih penggunaannya. Nah, kita bisa langsung aja ke yang pertama. Jadi kita akan nunjukin dulu ya. Ini daftar isi laporan yang umumnya digunain. Entah dia laporan praktikum atau laporan kerja praktek ataupun laporan skripsi. Ini umumnya. Ada halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, tabel, daftar lampiran, daftar catatan gambar. Dan biasanya kalau deskripsi itu nanti ada kayak halaman persembahan, terus seperti itu. Untuk lengkapnya dan apa aja yang harus masuk deskripsi itu nanti bisa langsung lihat di buku biru yang dijual di ruang himpunan kayak gitu ya. Nah setelah itu nanti kita harus masuk ke isinya. Di isi itu kan ada babnya, ada subbabnya kayak gitu. Nah contoh seperti ini laporan praktikum geolistrik. Contohnya seperti ini kayak gitu. Nah, ini adalah daftar isi yang secara otomatis digunakan. Nah, jadi ini misalkan aku di sini misalkan aku buat taruh bab 1 itu ada di halaman 1, tapi misalkan aku ada revisi nih. Misalkan bertambah jadi misalkan 3 halaman kayak gitu. Nanti akan otomatis dimaksud tujuan ini kan setelahnya nanti bisa pindah secara langsung dengan kita klik di bagian sini, masuk ke references, nanti kita cukup update table aja. Nah, table ini kalau page number only dengan catatan kita tidak menambahkan poin-poin baru, maksudnya poin baru tidak menambahkan bab baru ataupun subbab baru. Kalau entire table itu
kita mengubah semuanya jika kalau sudah ada bab atau bab baru kayak gitu nantinya. Cuman nanti ada kelemahannya itu, ada beberapa hal yang harus kita edit secara manual kayak gitu. Nanti manual seperti apa nanti akan aku contohkan. Oke, kita coba langsung aja. Nah, untuk membuat data seperti tadi, kita harus menyesuaikan tuh style-nya di sini. Nah, style normal itu normal tanpa ada penggunaan khusus. Nah, nanti di style ini bisa kita ubah. Ini kan normalnya kan Calibri yang ukuran 18. Ini bisa kita ubah dengan klik kanan di bagian style-nya. Lalu kita masuk ke modify. Nah, nanti sini kita bisa ubah nih. Misalkan namanya mau normal. Nah, terus nanti misalkan kita ini pakai Times Roman, ukurannya 12. Dan kita ini kan nggak ada nggak tebel, nggak miring, dan nggak garis bawah. Warnanya tentu warna hitam. Setelah itu kita masuk ke point format di sini. Nah, di sini juga banyak pilihan kayak gitu. Dengan untuk sekarang ini, misalkan kita masuk font nih. Fontnya misalkan regular, size 12. Terusnya underline tidak ada, font color-nya kita pakainya yang hitam kayak gitu. Nah, ini contohnya. Atau misalnya kita mau 16, kita contohnya dulu kalau 16 kayak gitu. Kita nggak perlu banyak menggunakan sebelah sini, cukup di OK, lalu kita ke paragraf. Nah, untuk di paragraf ini kata normal, biasanya untuk kata itu kita pakainya justify atau letak kanan kiri. Outline label ini adalah pelafalan dari si stylenya, apakah dia body text, itu body text, jadi dia rata kanan kiri full, tapi kalau mulai level itu nanti ada yang menjorok ke kanan seperti itu. Nanti akan contohkan di bagian heading. Nah, indentation-nya kita nggak menggunakan sama sekali, jadi kita abaikan saja untuk sini, langsung ke spacing. Untuk spacing ini kita bikin after, before after-nya 0. Nah, nanti untuk net spacing-nya ini kita buat umumnya 1,5 kayak gitu, dengan F-nya kosong. Nanti seperti ini contohnya kayak gitu. Tinggal di OK. Untuk tabs ini kita tidak ada tabs-nya karena memang kita tidak menggunakan, kecuali emang ada khusus, nanti bisa kita buat baru untuk style baru, misalkan memang harus pakai tab kayak gitu. Tab itu misalkan kayak mau ada tambahan spasi di depan paragrafnya kayak gitu. Tapi karena kita tidak menggunakan, tidak perlu. Border language, saya beneran jarang menggunakannya seperti itu ya. Jadi dan terus misalkan kalian ingin menggunakan terus menerus, kalian bisa langsung klik yang dokumen based on this template. Jadi kalau kalian buka Word baru akan langsung terbentuk seperti itu. Nah, jadi langsung terubah. No spacing. Di sini no spacing itu sebenarnya sama kayak normal, cuman spacingnya satu atau nggak ada spasi khusus. Jadi langsung. Nah, untuk heading sama dia kayak normal, tapi bedanya untuk heading ini dia untuk bab atau subbab biasanya, dan ukurannya adalah heading 1, kalau saya menggunakan 14 dengan warna hitam. Nah, tadi kita juga langsung menuju ke format sebelah sini, masuk ke paragraf langsung aja, karena kan kita sudah mengatur yang font di format sebelah sini. Nah, before yang kita buat 0, line spacing-nya kita tetap buat 1,5 saja. Nah, di sini kita mulai nih main level-levelnya, kayak gitu. Kita udah main level di sini. Level 1 artinya itu dia ada di paling kiri, jadi rata kiri dengan paragrafnya. Nanti level 2 itu dia akan sedikit menjorok. Level 3 menjorok lagi, level 4 menjorok lagi, menjorok dan seterusnya seperti itu. Jadi kita OK. Nah, setelah itu kita tinggal jangan lupa untuk ini dokumen based on this template untuk menggunakan terus selanjutnya kayak gitu. Oke. Sama kita lakukan untuk heading 2. Heading 2 bisa biasa untuk subbab. Nah, di sini kita udah bisa langsung menggunakan untuk yang ke-12 lagi, karena udah balik lagi ke ukuran biasa. Nah, di sini paragraf menaik. Di sini untuk levelnya kita bisa atur. Beberapa device itu ada yang bisa kita atur. Kalau level 1 lagi, ada yang nggak bisa. Seperti itu. Misalkan emang sudah terdefaultnya itu langsung level 2, nggak masalah, itu masih bisa diedit secara manual nantinya. Kalau sudah level 1, kalau level 1 saja, jadi biar lurus lagi. Kayak gitu. Before jangan lupa tetap dinolkan, dan spacing-nya 1,5. Oke.
Ini dokumen based on this template kan, oke juga kayak gitu. Nah, nanti misalkan kalian ada subheading lagi, kalian cukup klik untuk heading kedua, nanti akan langsung untuk heading ketiga. Ini berlaku saat misalkan kalian itu punya poin yang cukup banyak di sini. Misalkan heading 1 itu bisa digunakan untuk penulisan bab 1 pendahuluan seperti itu. Heading 2 dipakai untuk 1.1 latar belakang, 2.1 geologi lokal, dan seterusnya. Heading 3 ini biasa digunakan untuk misalkan nanti di dasar teori, misalkan ada metode geolistrik, misalkan di metode geolistrik itu nanti ada geolistrik aktivitas dan IP misalkan. Nah, itu bisa jadi heading ketiga kayak gitu. Terus misalkan nanti jadi kok misalkan aku masih butuh heading lagi, tinggal kalian klik heading 3, nanti langsung butuh heading keempat kayak gitu. Sama heading 3 kita juga modifier lagi dengan Times Roman, warnanya jangan lupa diubah warna hitam. Paragraf tetap sama. Nah, di sini bisa diubah kan, nah, kayak gitu. Jadi ada yang bisa diubah dan tidak. Kalau tidak itu sudah secara otomatis. Jangan lupa before after kita buat 0 dan sini 1,5 dan di oke. Jangan lupa nanti new dokumen based on this template dan oke. Misalkan di seperti itu, kita bisa langsung mengubah di modify-nya di sini untuk mengubah tadi yang paragraf ini dengan level 2. Nah, langsung secara otomatis kayak gitu. Untuk heading ini kita umumnya bold ya. Sorry, aku lupa di awal tadi. Jadi kita bisa langsung di boldkan semua. Karena ini untuk penamaan bab dan subbabnya. Jadi umumnya itu di bold kayak gitu. Ini berlaku untuk misalkan kalian butuh heading 4. Nah, kalian cukup klik heading 3 langsung untuk heading 4. Heading 5 kayak gitu seterusnya. Jangan lupa dulu warna hitam. Ini non italic bold paragraf 0. Nah, seperti itu. Kayak gitu kurang lebih. Mungkin kita bisa langsung aja masuk ke contohnya. Misalkan kita mau bikin judul nih. Judul kita pakai heading 1. Heading 1 umumnya itu di tengah. Nah, misalkan jadi masih bisa diubah-ubah seterusnya kayak gitu. Di tengah misalkan judul laporannya. Misalkan laporan praktikum geolistrik. Nah, misalkan kalian klik biasa, misalkan mau ini. Laporan praktikum geolistrik. Tinggal kalian klik heading 1 dan langsung ubah. Dan saat kalian enter, itu akan langsung kembali ke normal. Seperti itu. Nah, langsung balik biasa lagi. Misalkan kalian laporan skripsi, misalkan. Laporan kerja praktek. Atau skripsi. Tinggal kalian klik heading 1 dan langsung keluar seperti ini. Kayak gitu. Di enter. Nah, biasanya kalau untuk halaman judul kita cukup satu saja karena kita hanya butuh judul namanya saja. Kita itu bisa manual, misalkan judulnya, misalkan pemodelan 3 dimensi data gravifikasi pada daerah prospek lapangan A. Mereka tebal, kita tinggal tebalkan biasa seperti manualnya kayak gitu. Warnanya 14. Nanti untuk formattingnya seperti apa, kalian bisa langsung lihat di buku biru aja. Ini aku hanya menjelaskan untuk penggunaan WordPress saja kayak gitu teman-teman. Nah, terus misalnya kita masukkan gambar, kalian tinggal insert biasa, pictures atau enggak copy paste kayak gitu ya. Ini misalkan copy paste dari file lain seperti itu, tinggal ke picture format tools, nah kita atur. Nah, umumnya ini adalah 5 cm. Tapi kembali kepada aturan yang diberlakukan oleh asisten maupun kampus kayak gitu. Biasanya kalau ini kalau saya katakan di kita bikin unbold dan 12.
diajukan untuk memenuhi syarat atau kerja praktek atau mendapatkan gelar sarjana teknik kayak gitu dan seterusnya nanti kayak gitu. Setelahnya disusun oleh siapa? ABC, NIM kalian berapa? Kayak gitu. Nanti kan biasa di bawah sini itu nanti ada jurusan teknik geofisika bla 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 bla. Nah, nanti kan biasanya misalkan kalian nih misalkan ada sisa banyak nih page-nya. Kan biasanya kan di enter gini kan. Nah, itu tidak baik. Kenapa tidak baik? Saat kalian nanti ada penambahan itu malah bisa berantakan formatnya. Jadi jangan seperti itu. Tapi kalian bisa menggunakan Ctrl Enter untuk page break continuous kayak gitu. Tapi misalkan kalian ini mengubah halamannya misalkan, nah ini misalkan tadi kalian page break aja mau pindah ke halaman selanjutnya dengan cara hanya memindahkan halaman dengan format yang sama, kalian bisa Ctrl Enter atau tinggal breaks, pencet layout, breaks dan page. Tapi misalkan kalian ini memasukkannya ke format yang beda, misalkan gitu, bisa next page kayak gitu. Karena kita kan ini masih di awal, jadi kita masih masukin ke page biasa. Terus pengelompokannya bagaimana? Nah, pengelompokan itu berdasarkan di sini penulisan angkanya. Ini angka Romawi, angka biasa, dan kosong buat cakra lampiran. Kayak gitu. Ini halaman dulu sampai daftar tambahan singkatan itu pakainya Romawi kayak gitu. Nah, misalkan di sini ada kata pengantar. Nah, kata pengantar ini kan judul awal, kita pakai heading 1. Kenapa kita pakai heading 1? Karena kata pengantar itu sama lurus dengan di sini kayak gitu. Jadi pada level pertama kayak gitu. Karena kata pengantar ini biasanya spesifik, ini bisa kita manual pindah ketiga aja kayak gitu. Dan setelah kalian enter itu akan langsung kembali ke normal kayak gitu. Masukkan kata pengantar kalian A, B, C, D dan seterusnya. Kalau sudah, nah tadi kalian pindah halaman itu, apakah kalian mau pindah halaman section baru apa enggak? Misalkan enggak, kalian bisa langsung Ctrl Enter aja tanpa perlu membuka yang menu layout kayak gitu. Untuk memindahkannya kalian cukup klik CTRL plus enter saja. Nah kayak gitu. Jadi sudah otomatis langsung berubah ke halaman selanjutnya. Nah setelahnya itu biasanya adalah daftar isi. Daftar isi. Tinggal klik langsung berubah dan kalau berubah pasti di instruksi 3. Nah ini kalian kosongkan saja, nggak usah kalian isi. Kenapa? Nanti kalian isi di akhir setelah kalian selesai mengisi semuanya. Langsung Ctrl Enter lagi untuk selanjutnya. Di sini ada daftar gambar misalnya. Heading 1, daftar gambar juga nanti saja kita akan menggunakan function dari caption nantinya. Nanti akan aku contohkan. Sekarang lagi ada daftar tabel. Ini juga sama, pakainya menggunakan heading 1 kayak gitu. Dan seterusnya. Misalkan setelah ini kan kalian udah nggak ada lagi nih. Setelah ini misalkan langsung masuk ke bab 1 misalkan. Tapi dengan kan ini kan pakainya Romawi, sedangkan di bab 1 pakainya angka biasa. Terus gimana dong ngubahnya? Atau mengenternya kalian pencet layout, breaks, dan ke next page. Kayak gitu. Kenapa kayak gitu? Nanya aku contohkan, aku kasih ke halaman. Aku kasih ini. Contoh, masukin halaman. Page number ya. Nah, page number di sini, kalian mau naruh di atas, mau di bawah, itu bebas, kayak gitu ya. Saat kita naruh di bawah kanan. Nah, secara otomatis akan langsung
mengikuti formatnya, dia adalah normal dengan ukuran 12 kayak gitu. Nanti misalkan ini kalian itu maunya Romawi, tinggal kalian ubah nih ke format page number dan diganti nomor format jadi Romawi kecil. Terus kan halaman awal tuh nggak ada halaman. Lalu gimana cara mengubahnya? Kalian tinggal blok, klik different first page, atau biasanya halaman awal itu ada 0, jadi kalian bisa ubah dari 0 dulu. Misalkan sudah, tinggal different first page, nanti akan langsung hilang halaman awal. Jadi kalian nggak perlu tuh masukin lagi pakai shapes kayak gitu, nutupin kayak gini, nggak perlu lagi. Jadi tinggal kalian blok aja tadi nomornya, dan klik different first page kayak gitu. Nah, kalau hilang dan halaman keduanya, tetap ada kayak gitu. Misalkan di sini kalian sudah, nah kalian kan lanjut ke bab awal nih. Nah, jangan lupa ganti ke next page. Nah, ini kan 5 Romawi, nanti di sini akan hilang. Kenapa hilang? Karena sudah beda section kayak gitu. Lalu gimana? Tinggal kita masukin lagi aja page number lagi yang bottom. Nah, ini kan beda nih. Kan tadi katanya harus ini, harus angka biasa. Ya udah kita ubah. Nah, tapi kok di sini 5, di sini 6, harusnya kan 1. Nah, caranya, tapi memang sudah urut nih 5, update 6. Tapi untuk mengubah ini biar 1 lagi, ini kalian blok, klik into previous-nya kalian matikan. Jadi, halaman yang section ini tidak akan berhubungan sama sekali dengan halaman sebelumnya. Nah, section 1 dan section 2 sudah berbeda. Di sini baru bisa kalian ubah ke page number lagi, format untuk mulai dari angka 1. Halaman ini halaman 1 dan sebelumnya halaman 5 Romawi. Seperti itu. Misalkan di sini kalian mulai bab 1 untuk heading 1. Nah, nanti kan kalian nggak perlu. Misalkan itu kan pendahuluan. Ini nggak usah kalian pencet heading lagi. Kenapa? Nanti akan double di sininya. Nanti bakal bab 1 pendahuluan tebel-tebel semua. Nanti kan banyak yang harus diubah. Jadi cukup satu kali aja, ininya manual aja. Nggak apa-apa, karena memang seperti itu. Nah, nanti setelah ini jangan kalian ini, karena kan di awal masih normal, ini pasti bakal tetap sama. Cara mengubahnya tinggal klik normalnya aja. Kita harus balik ke format awal. Sesuai sama format awalnya, kayak gitu. Satu, misalkan nanti 1.1 latar belakang. Ini heading 2. Kan hilang. Apa kan hilang. Kayak gitu. Nanti di sini klik lagi heading 2 lagi. Misalkan 1.2 maksud dan tujuan. Enter lagi, heading lagi 2 karena dia masih posisinya dengan sama kayak gitu. 1.3 misalkan batasan masalah kayak gitu. Nanti kalau kalian enter di sini akan normal. Kenapa? Karena kalian awal di heading dan mau balik ke awal, langsung masuk ke normal lagi kayak gitu. Ini juga sama, masuk ke normal juga, dan ini juga masuk ke normal. Misalkan ya, aku masukkan latar belakangnya ini aja ya. Ini kan harus disamakan ya. Baik itu ntar ini secara manual mau kalian seperti itu atau mau pakai dari urutannya nggak masalah. Kayak gitu. Nah, biasanya kalau latar belakang itu kalian harus berdasarkan referensi, berdasarkan permasalahan yang sudah ada sebelumnya. Nah, kan terus cara masukin citasinya gimana? Nah, kita masuk ke menu referensi. Tadi, apakah kalian akan menggunakan menu atau hanya menggunakan dari Word-nya? Nah, di sini ada style-nya, itu ada banyak. Kayak gitu. Ada di APA, Chicago, GB7714, dan lain-lainnya. Kayak gitu dong biasanya umumnya untuk laporan perkuliahan. Biasanya kalau nggak APA itu pakainya Harvard.
kayak gitu. Antara dua itu umumnya. Bedanya di mana? Itu bedanya tuh model penulisan citasi. Contohnya misalkan aku pakai APA, di sini klik insert citation, add new source, menambahkan data baru. Nah, di sini ada banyak banget nih jenis source-nya, misalkan buku atau enggak bab dari buku apa, jurnal secara periodik, misalkan. Biasanya jurnal periodik ini adalah jurnal kesehatan biasanya. Banyaknya seperti itu. Ada proceeding, laporan, website, dokumen dari website, electronic source, art, sound recording, penampilan, film, interview, dari paten, atau dari kasus, atau dari misalnya kayak gitu. Misalkan aku ambil dari jurnal, misalkan. Yang muncul di sini adalah poin-poin yang wajib ada, kayak gitu. Tapi kalau kalian mau perlengkap, lengkapilah semuanya dengan klik show out bibliography field. Misalkan penulisnya itu misalkan adalah Hafiz Hamdallah. Nah, untuk masuk autor tidak perlu menggunakan gelar seperti itu. Kalau misalkan nanti ada banyak, gimana pemisahannya? Pemisahannya itu menggunakan koma. Hamdallah, lalu Eko Wibowo. Misalkan lagi ada Haji Mas Kani. Misalkan lagi ini dan seterusnya. Ingat, untuk misalkannya ini menggunakan titik koma, bukan koma, seperti itu. Misalkan judulnya prospeksi daerah panas bumi, misalkan jurnalnya, misalkan jurnal geofisika. Nah, biasanya kalau kalian tidak dapat data lengkap, itu kalian bisa ambil dari website jurnalnya. Misalkan gini, kalian mau ngambil dari jurnalnya, misalkan jurnal geofisika atau gravitasi. Yang kalian mau ambil dari jurnalnya ITS misalkan. Kalian ada pilihan apakah langsung terdownload atau kalian terdirect ke websitenya, kayak gitu. Rahman Firdaustaha misalkan. Title-nya dampak COVID-19 terhadap UMKM Indonesia. Tadi misalkan kalau mau lengkapin, tinggal cukup lengkapi saja. Jurnal ini apa? Di sini ada jurnal Brain. Fotonya di mana? Nah, ini kan kita mengikuti nih, misalkan ada di mana, misalkan jurnal Brain ini keluaran dari ITS misalkan. ITS di mana? Di Surabaya. Kita kerja di Surabaya. Nah, untuk year ini adalah tahunnya ini adalah tahun dia dipublikasikannya kapan. Misalkan dipublikasikannya 2018 bulan Juni tanggal 18. Untuk page itu nanti kalau di sini page-nya ini dia mulai dari berapa sampai berapa. Misalkan dari page 147 sampai page 160 misalkan. Untuk editor dan publisher diberikan jika ada saja, itu ya ada masalah. Publisher dari siapa? Misalkan dari ITS misalkan. Nah, di sini ada volumenya nih. Bisa ada nih di volume berapa, nomor berapa, isu itu untuk nomornya. Misalkan volumenya volume 2, isu pertama. Short tadi bisa jarang digunakan. Nah, untuk tanggal itu kita masukkan ISSN. Misalkan ada dua, terus dua-duanya ISSN berapa, misalkan berapa misalkan ya. Terusnya misalkan dia punya dua, terus dua-duanya kalau satu saja, kayak gitu. Nanti di sini kalian aksesnya misalkan 2020, bulannya bulan Desember 2020 tanggal 20. Nah, URL-nya ini kalian isi. Kalian isi dari, kalian kan ngambil dari ini kan, dari misalkan dari sini.
Terus tinggal copy link address-nya, masukkan di sini URL-nya kayak gitu. Jadi emang kalian ngambil secara langsung dari sini. BOI itu adalah data untuk secara internasional biasanya penggunaannya. Misalkan aku coba ini ya. Jurnal BOI. Biasanya ada keterangan BOI-nya. Nah, kayak gini bentuk BOI. Ini bisa di jurnal-jurnal internasional. Sebenarnya jurnal Indonesia juga ada, tapi nggak semuanya ada. Gitu. Jadi, itu akan masuk ke pembahasan kelompok pengelompokan jurnal. Cuma itu bukan bidangku, nanti akan dibahas di bidang lain. Seperti itu ya. Aku hanya menggunakan penggunaan saja. Misalkan kita pakai ini, misalkan BOI-nya. Tulis semua lengkap, seperti linknya. Nah, gunanya apa sih BOI? Sama URL sebenarnya. Cuman ini biasanya udah diakui secara internasional biasanya. Tinggal kalian oke, langsung muncul di sini secara semuanya seperti itu. Jadi misalkan kalian mengubah maunya Harvard, langsung terubah jadi at all kayak gitu. Akan secara otomatis terubah. Nah, perbedaan dari stylenya ini hanya penulisan spesifiknya aja. Nanti hasil akhir tetap sama. Misalkan kalian di sini mau mengubahnya pakai kalian bikin paper misalkan harus penomoran pakai angka. Nah, itu pakainya I triple E. Nah, langsung merupakan urutan nomor kayak gitu. Tapi karena kita sini membahas untuk laporan praktikum, kerja praktik dan tugas akhir kita menggunakan APA atau Harvard. Aku akan menggunakannya kayak gitu. Dan seterusnya kayak gitu ya. Tujuan bisa kalian isi dan masalah juga kalian isi. Dan setelahnya ini kan tadi kalian masih dari section yang sama. Di sini kan isi yang sama juga nih. Jadi untuk pembagian section itu kalian bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama section awal untuk halaman judul sampai daftar-daftar seperti itu. Section 2 merupakan section isi dan section ketiga merupakan section penutup atau daftar pustaka dan laporan gitu. Jadi dengan kata lain kalian harus melakukan 3 next page untuk pembeda halaman kayak gitu. Tapi misalkan kalian nanti ada data yang harus menggunakan lembar yang portrait atau landscape itu bisa kalian atur juga menggunakan next page kayak gitu. Ataupun juga bisa menggunakan continuous kayak gitu. Misalkan untuk contohkan. Misalkan sudah, kita lanjut ke bab 2. Bab 2 sini kita kembali menggunakan heading 1. Di sini kan bisa tinjauan pustaka. Ubah manual. Ketiga, karena harus 3 ya. Pencet normal lagi akan kembali seperti biasa. Sama di sini kembali ke heading 2 lagi. Kan 2.1 geologi lokal. Yang 2.2 geologi misalkan penelitian terdahulu. Ini sama kalian tinggal enter nanti akan langsung balik ke style normal lagi. Kalian tinggal isi nanti kasih citasi lagi di references tambah. Tapi misalkan nanti kalian sama tinggal klik yang ini aja nanti akan langsung secara otomatis masuk. Nah gitu. Ini berlaku seterusnya sampai di bab terakhir kayak gitu. Lalu anggaplah misalkan kita sudah di bab terakhir. Nah, di sini kita masuk ke daftar pustaka nih, tadi seperti yang aku bilang. Kita punya 3 section awal, isi, dan akhir. Nah, akhir kita langsung naik space lagi, dan otomatis akan kembali ke 1. Tapi karena di sini itu daftar pustaka dan lampiran tidak halaman, maka kalian jangan lupa untuk menaktifkan link to previous-nya biar kalau kalian hapus itu tidak hilang halaman sebelumnya. Gimana tuh? Misalkan gini, ini aku hapus ya untuk daftar pustaka. Remove page number, pasti yang atas juga bakal hilang. Kayak gitu. Tapi karena berhubungan itu juga tidak masalah. Kalau
mau seterusnya juga nggak masalah. Tapi lebih amannya itu fokus mematikan. Jadi nggak akan ada hubungan sebelumnya. Consider kita langsung masuk ke heading 1 untuk daftar pustaka. Sama ini untuknya yang ketiga dan langsung enter untuk baik normal. Lampiran juga sama, kita cukup klik Ctrl Enter untuk masukkan lampiran. Klik heading 1 dan langsung masuk ke sini dan kalian enter akan kembali ke normal lagi. Lampirannya jangan lupa kalian ubah ke spasi 3. Begitu. Oke. Misalkan di sini aku kasih contoh untuk penambahan gambar misalkan ya. Misalkan aku punya gambar konfigurasi selang bersih. Kita taruh di tengah dan dikasih border jangan lupa. Bordernya harus tebal-tebal, tapi itu kembali kepada peraturan tertentu. Nah, untuk gambar, ini kita tidak boleh ada spasi, jadi spasi ini harus dinolkan. Nah, setelah ini, kita enter. Nah, di sini kan kita masuk gambar nih. Nah, kalau untuk gambar, itu caption ada di bawah gambar. Kita menu references, caption, di sini kalian bisa masukkan nih. Nah, untuk new label, misalkan kalian mau gambar. Nah, karena di sini gambar itu biasanya coba, misalkan gambar 2, jadi kita bikin label gambar 2, misalkan. Ya, kalian oke, langsung otomatis gambar 21 masuk ke situ. Misalkan ini ada konfigurasi bersih. Jangan hiraukan kalau ini agak menjauh, seperti yang akan intinya. Yang kalian enter dan akan sini. Tapi kan biasanya ini harus tebal. Ya udah kan ubah manualnya tidak bisa karena fungsinya untuk nanti membuat halamannya kayak gitu. Gambar 2 nanti misalkan bisa ada lagi, misalkan di sini kan masukin gambar lagi. Misalkan aja ya, ini aku contohinnya. Nah, kan harus masukin lagi gambar berapa, misalkan gambar 1 kali bab 1 misalkan. Nanti label sudah kalian punya kan ada di sini kayak gitu. Gambar dan tabel berapanya. Nah, seperti itu. Misalkan ini A. Nanti sini kalian buat secara manual. Kalian bold. Seperti itu. Nanti ini akan langsung masuk ke sistem untuk pembuatan daftar gambar. Nah, kalau untuk tabel gimana, Kak? Tabel juga sama sebenarnya, tidak beda jauh. Tinggal buat tabel dulu aja, misalkan tabel kayak gini. Nah, misalkan ya, kalau tabel itu ada di atas. Dan juga kalau untuk gambar ini spasinya itu 2. Misalkan misalkan nggak kayak gitu gimana? Kalian tinggal pencet style yang garis segitiga bawah, ada caption, klik kanan, modify juga sesuai aturannya. Times Roman, center, kurang berapa? Mas 10, mas 11, dan aturan sudah ditentukan. Udah ke paragrafnya, namanya dibikin double, 00, dan di body text. Gitu. Hitam juga jangan lupa. Based on this template dan copy yang termasuk otomatis. Kayak gitu. Ya, untuk gambar, captionnya di bawah gambar. Kalau untuk tabel, captionnya di atas tabel. Terus misalkan kan masukin tabel nih, caption tabel. Misalkan kalian punya tabelnya, tabel 2. Terus tabel 2. Ya kan otomatis. Misalkan data gravitasi A. Tinggal di enter kayak gitu. Tadi seperti manual untuk tabelnya. Nah, ini ada gini katanya kan harus ada spasinya. Ini kalian ubah secara manual karena ini secara otomatis mengikuti style dari captionnya. Ini kalau salah kalau kalian ubah kayak gitu. Karena kembali aku ini membantu kalian untuk pembuatan daftar gambar, daftar lain-lain seperti itu. Daftar pustaka kan biasanya kan harus masuk satu lagi kayak gitu kan. Ini nggak perlu karena kalian udah masukin, tinggal kalian ke bibliografi, sebagai tinggal klik ini dan insert bibliografi aja langsung. Secara otomatis data yang ada di yang sudah kalian citasikan menggunakan menu citasi ini akan langsung
muncul di sini nanti. Tunggu sebentar ya, karena sedang loading. Nah itu. Jadi kalau misalkan kalian kayak itu tinggal biasa aja sudah bisa. Cuman problemnya kalian ini sudah ada masuk ke Mendeley, jadi tidak bisa. Jadi kalau mau belum pakai Mendeley masih normal, bisa langsung tadi klik yang insert bibliografi dan akan langsung mensitasikan semua yang ada di sini nih. Jadi ini akan ada banyak source, misalkan contohnya gini. Misalkan ini ada, nah ada banyak kan. Nih, saat kalian masukkan, secara otomatis masuk semua begitu. Dengan mohon maaf ini aku seperti ini karena aku sudah ada Mendeley di sini. Kayak gitu. Misalkan aku pakai Mendeley pun bisa. Insert bibliografi secara otomatis menggunakan dari Mendeley. Dan catatan aku harus pakai menggunakan si Mendeley tersebut. Cuma nanti ini akan dibahas lain waktu. Jadi aku bahas yang dari sini dulu aja. Akan langsung masuk semuanya dan langsung urut. Tapi kan biasanya harus menjorok ke dalam tuh. Gitu. Mana kalau menurut gue tinggal kalian blok nanti ketiga ini, kalian atur di sini. Sesuai juga kayak gitu. Dan sudah lulus juga nantinya, kayak gitu deh. Untuk penggunaan. Nah, oke, selanjutnya itu kita sudah masuk ke sini. Sudah kita masukkan, lampiran dulu sekalian masukkan. Nah, sekarang kita masuk ke halaman awal lagi nih. Masukin daftar gambar, daftar isi, dan daftar tabel. Daftar isi kan tadi sudah aku bilang juga, kita bisa masuk langsung. Misalkan, di sini kan tinggal table of content, kan secara custom. Kenapa custom? Kalau kalian di sini, nanti tadi udah judulnya dan kawan-kawan. Kita masuk ke table of content. Nah, di sini kan bisa ngatur nih mau pakainya apa, mau pakai strip, mau pakai underscore atau titik. Mau kita pakai titik, jadi pakai titik saja. Dari sini formatnya kita pakai font template aja, dan levelnya ini kita mau tergantung kalian sebenarnya punya berapa heading. Misalkan punya 5 heading, masukkan sampai di heading 5. Jadi akan secara otomatis masuk di 5 heading tersebut. Nah, ini akan seperti ini susunannya. Heading 1, heading 2, heading 3, 4, dan seterusnya. Kayak gitu. Nanti kan tadi harusnya kalau nggak salah itu yang sebab 1, 2 itu kan heading 2. Harusnya kan lurus sama yang 1. Itu gimana? Bisa kan buat secara manual nanti. Memang seperti itu. Karena sudah sistem dari si Word-nya. Nanti nggak masalah. Yang penting sini kalian mempermudah kalian untuk memasukkan halamannya seperti itu. Nah, bakal seperti ini. Nanti tinggal secara manual ini kalian blok. Bold kan ini biasanya kayak gitu. Nanti bab 1 ini juga bold. Nah, kayak gini. Nah, umumnya ini kan kalian enter. Di bab 1 ini nggak boleh ada halaman atau biasanya kalian hapus, nggak masalah. Tinggal ditambah diketik dulu pendahuluan dan tinggal kalian hapus deh halamannya. Nggak masalah. Pustaka dan seterusnya. Jadi misalkan ini harus digeser gimana? Tinggal kalian blok dan geser kayak gitu. Ini kan juga nggak ada halamannya, tinggal kalian hapus. Ini kan tadi karena aku sudah menggunakan Mendeley dan aku masukin menggunakan templatenya dan ada bibliografi yang otomatis masuk. Jadi kalian hapus nggak masalah, nggak akan berpengaruh sama sekali. Dan kalian hapus. Nah, misalkan isinya ada mau kalian ubah, misalkan kan nambah nih misalkan.
Misalkan ada tambahan. Misalkan tahunnya ini harus ada di halaman selanjutnya. Kayak gitu. Loh, kok hilang halamannya? Karena tadi halamannya itu sudah mengikuti sebelumnya. Di sini kita pakai first difference page-nya, kita nyalakan, kita matikan dulu. Apakah di sini akan muncul juga? Nah, seperti itu. Tinggal kalian bikin di sini itu improvisasinya dimatikan. Jadi link ini ya harus kalian matikan improvisasinya. Ya kalian oke. Kita nggak langsung muncul. Nah, oke. Setelah itu kan ini pindah nih di halaman kedua. Berarti sebab 2-nya di halaman ketiga. Nah, ini tinggal kalian klik di sini saja. References update table. Ingat, kalian hanya mengubah halaman, bukan mengubah datanya. Tinggal di OK, dan langsung terubah secara otomatis nantinya. Mana perubahan? Nah, ya kalian di sini yang di bagian latar belakang ini halaman 1. Tapi karena tadi ada perubahan, kalian update table, page number only akan berubah jadi 2. Kayak gitu. Gimana? Tergambarnya sebenarnya agak sedikit susah karena ini ada sedikit problem sebenarnya, tapi tetap bisa. Misalkan kamu masukkan gambar 1. Oke, masukin. Udah. Masukin lagi. Nah, ini kan satu persatu, nggak bisa langsung semuanya. Oke. Nah, ini kok ada spasi gitu loh. Ini tinggal kalian naikin aja. Nah, tapi kok berubah jadi biru? Nah, ini tinggal kalian blok. Kayak gini, klik enter dulu, baru kalian masukin di sini. Nomor 2, nah di sini kan. Nah, ini kalian blok, naikin ke atas. Harus manual seperti itu ya, karena memang tidak bisa. Tapi ingat kembali kepada tadi yang sudah disampaikan, aku di sini memberikan materi untuk membantu kalian agar lebih mudah. Misalkan tabel of figure-nya ini untuk tabel 2 misalkan, kita masukkan, nah seperti itu. Sama tadi penggunaannya, seperti itu. Nanti misalkan berubah halaman gambarnya gimana? Misalkan halaman ini berubah di halaman 3 misalkan. Yang gambar 1. Nanti tinggal kalian sebelah sini, di references, tinggal update table, page number only. Nah, kayak gitu. Ini juga sama. Kalau nggak, kalian harus blok data ininya, kalian page number. Nah, kayak gitu. Jadi di blok, tinggal oke untuk page number only aja. Kayak gitu. Jadi ada penambahan. Jadi ingat, untuk memasukkan daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel itu di akhir setelah kalian selesai mengisi semuanya. Jadi tinggal biar kalian kalau ada perubahan itu hanya mengubah halaman saja. Kayak gitu. Buka di enter gitu ya. Untuk penggunaannya kurang lebih seperti itu. Jadi akan benar-benar membantu kalian untuk mengerjakan laporan-laporan yang lebih mudah nantinya. Kalian nggak perlu nulis daftar pustaka satu, nggak perlu nantinya. Kalian nggak perlu harus split halaman untuk melihat halaman yang nggak perlu. Kalian tinggal cukup update table kayak gitu. Misalkan ada penambahan daftar pustaka gimana? Kan nggak ada tulisan update tuh Kak, misalkan. Kalian hapus aja datanya. Kalian hapus, masukkan lagi aja, ada otomatis langsung terbaru nantinya. Kayak gitu. Nah, mungkin sekian untuk sharing penggunaan Microsoft untuk laporan. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih atas waktu yang sudah kalian berikan untuk podcast ini. Semoga bermanfaat untuk pengerjaan laporan praktikum, kerja praktek, dan tugas akhir. Sekian dari saya. Terima kasih.